Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi ini bersama sahabat-sahabat difabel dalam komunitas Living Word. Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Pastor Bernardus Ardi Jantan Dermawan PR. Saudara, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu Wahai Saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saya panggilnya teman-teman ya, karena kita seumuran ya. Ya, hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita mau juga bersyukur, berbahagia ikut ambil bagian dalam kebahagiaan Ibu Rosita yang berulang tahun. Sekaligus juga kita mau bersyukur seperti dalam antifon pembuka dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anaknya yang disayang oleh Tuhan, oleh Bapa kita sendiri. Kita mohon pengampunan dan belas kasih agar syukur kita, pinta kita berkenan di hadiratnya. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta, dengan kasih-Mu Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk melestarikan ciptaan-Mu. Semoga kami mampu menjaga karya ciptaan-Mu itu seturut kehendak-Mu sendiri. Pujian dan syukur kami aturkan juga untuk nafas hidup yang Kau hembuskan bagi Ibu Rosita. Semoga hidupnya, pelayanannya sungguh berguna bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan kesana pula ia akan dikembalikan. Manusia dianugerahi Tuhan sejumlah hari dan jangka waktu, dan diberinya kuasa atas segala sesuatu di bumi.
ia dilengkapi kekuatan yang serupa dengan kekuatan Allah sendiri dan dijadikan Allah menurut gambarnya sendiri. Di dalam segala makhluk yang hidup, Tuhan menanam rasa takut terhadap manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas. Lidah, mata, dan telinga dibentuknya, dan manusia diberinya hati untuk berpikir. Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat. Ia memasukkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan karya Tuhan. Maka manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan karyanya yang agung. Tuhan masih menambahkan pengetahuan lagi dengan memberi manusia hukum kehidupan menjadi milik pusaka. Perjanjian kekal diikatnya dengan mereka, dan segala hukumnya dipermaklumkan kepada mereka. Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Tuhan berkata kepada mereka, "Jauhilah setiap kelaliman." Dan masing-masing diberinya perintah mengenai sesamanya. Langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Teman-teman yang terkasih, saya merasa senang dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Karena Yesus bicara tentang apa tadi? Tentang siapa? Tentang anak-anak, ya. Pertama-tama kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang disayang. Namun saya mau menawarkan sebuah renungan inspirasi berkenaan dengan anak-anak ini. Saya selalu senang dengan masa kanak-kanak saya. Meskipun rumah di pinggir rel kereta api, ya, meskipun ya makan nasi garam doang, kerupuk gitu ya. Meskipun ketika sekolah harus berjalan kaki, ya. Meskipun di tengah jalan banyak preman-preman yang suka malak-malakin, ya, suka membuli, tapi saya selalu senang, ya, saya selalu senang. Sampai akhirnya saya berada di tempat ini, ya. Itu artinya apa? Artinya Tuhan memelihara. Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang pada setiap orang yang diciptakan. Meskipun kita semua punya kerapuhan, ya. Seperti putra sirat, manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Artinya apa? Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan, kita rapuh. Kata psikolog, kita mudah rapuh, mudah terluka, ya, mudah terluka. Maka hari ini Tuhan Yesus membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Bahkan dia memarahi para murid, ini orang ganggu aja sih. Tapi Tuhan dengan penuh keramah tamahan mengajak anak-anak itu datang. Dan dia memberikan pengajaran mengenai anak-anak. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Syaratnya apa? Ini ponakan saya dulu masih kecil. Saya diajak untuk main badminton. Terus dia selalu kagum sama saya. Oh, kok bisa ya? Kok nggak jatuh-jatuh ya bulunya gitu ya? Semua saya lihat. Lalu dia minta saya itu untuk pakai 2 raket. Saya cuma bisa kiri dan kanan. Anak kecil itu mudah kagum. Maka hari ini kita diajak untuk mudah mengagumi ya karya-karya baik Tuhan. Ini living word, ya.
adalah salah satunya, bahwa Tuhan menyayangi, bahwa Tuhan tetap memelihara kalian, memelihara teman-teman, meskipun berada dalam kerapuhan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ketidaksempurnaan, namun Tuhan mengirimkan orang-orang baiknya untuk menjaga dan merawat, membuat. Nah ini nih, kan saya bisa ya pakai 2 mic. Silakan membaca teks ini tadi dan merasakan ya, karya-karya ajaib Tuhan, karya-karya ajaib Tuhan sampai kita dituntun sekarang. Rasa-rasanya inilah yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan seperti anak-anak yang diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka diterima karena apa? Karena mereka mudah kagum akan karya-karya baik, karya-karya ajaib Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah ini dengan doa umat. Silakan. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Pastor Bernardus Hadi Hanjantan Dermawan PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga tetap setia mewartakan Injil serta menjadi gembala yang baik, seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas Living Word semakin berkembang. Mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus, membawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara difabel, serta setiap pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua saudara yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga semangat kuat dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas ulang tahun Ibu Rosita. Semoga dengan bertambahnya umur, berkat kesehatan, kebahagiaan, juga mohon Tuhan tambahkan dan selalu dalam berkat Tuhan, baik dalam karya dan maupun pelayanannya, serta mohon Tuhan anugerahkan berkat-berkat yang ia Tante Rosita butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan dan pulihkan kesehatannya serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan mohon Tuhan berkati pelayanan kami semua, kita semua. Semoga selalu memberikan kasih, menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan umat-Mu ini. Tuhan dengarkanlah dan kabulkanlah, sebab semua doa yang kami sampaikan ini kami haturkan
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan dengan penuh ketulusan ini. Persatukanlah dengan persembahan Kristus yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dengan peraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Robertus pelindung Lickingburg, semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Kita siapkan batin kita untuk adorasi singkat. Kami menimba air dengan kegembiraan dari mata air keselamatan. Kita berdoa, ya Tuhan, dalam hati kamu yang terluka karena dosa-dosa kami, Kau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tubuh dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.
Kita lanjutkan dengan halaman 2, kebaktian kepada hati kudus Yesus. Kita doakan bersama-sama. Yesus yang amat baik untuk umat manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu, tetap dekat maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-Mu dan daripada semua orang itu, dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah, atau yang terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita, kepada hati ilahi kita nyanyikan lagu Tantum Ergo, Sakramen yang Maha Kudus. Memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, maka pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini yang memberikan kehidupan apalagi bagi kami yang menyambutnya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kebaikan kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya
Untuk Ibu Rosita yang berulang tahun, mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak ini, tidak akan masuk ke dalamnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat surgawi yang kami terima dalam Ekaristi Kudus ini. Kuatkanlah kami dalam suka dan duka hidup ini, sambil terus-menerus mencari kepenuhan kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman atau silakan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan atas komunitas ini yang bukan saya yang ciptakan, tapi kita dipilih Tuhan, para donatur dan beberapa teman-teman pendamping di sini untuk terbentuknya Living Word ini. Itu pertama-tama. Kedua, hari ini sebenarnya misa rutin Living Word, tapi ketika dilihat Sabtu terakhir itu 28 Februari dan tahu-tahu Sabtunya tanggal 1, dan saya sudah ragu-ragu nih, karena biasa saya tidak pernah merayakan ulang tahun. Saya ingat saya merayakan ulang tahun waktu saya usia 17 tahun. Nah, masih cantik dulu. Jadi saya itu malu kalau ulang tahun dirayakan. Tapi ketika dilihat bahwa tanggal 1 belum rabu-abu, ya udahlah saya adakanlah. Itu penyelenggara ilahi, dan kemudian dicari Romo Hadi ini Romo yang luar biasa bagi saya. Dia selalu merayakan misa untuk ulang tahun saya. Puji Tuhan ya, terima kasih Romo. Mungkin kalau Jessica hubungin Romo tidak bisa, mungkin tidak jadi ulang tahun kami. Terima kasih ya Romo. Terus saya mau jadi akhir bulan kita ada misa lagi ya, karena buat Maret ini bulan Februari, anggap aja masih bulan Februari punya misa gitu ya. Lihat teman-teman semua ya, saya bersyukur tadi saya merenung ya, ketika orang-orang yang saya anggap sahabat saya gitu ya menghilang, yang ada teman-teman ini nih pagi jam 8 udah nongol. Saya baru siap-siap, mereka udah nongol di bawah. Itu luar biasa mereka. Mereka ini mengajarkan kita bagaimana dengan keterbatasan mereka itu semangat 45. Ketika saya lagi kendor, ya Romo, saya lagi kendor, saya lagi rapuh seperti Romo bilang, dan tiba-tiba musim misa Living Word, waduh, saya berasa, waduh, luar biasa ya mereka ya, kita ya gitu. Terima kasih ya teman-teman Living Word ya. Living Word itu sampai hari ini belum bisa memberi banyak kepada kalian, karena Living Word itu adalah coba diterapkan di otak kalian ya, bahwa bukan ya, Living Word itu tidak sanggup untuk memberi ikan kepada kalian, tapi kita memberi pancing ya, gitu ya. Jadi kalau datang ke sini mengharapkan ikan, ya tidak bisa. Tapi kalian kan tidak kelaparan datang ke sini kan? Nah, itu yang firman Tuhan. Berilah mereka makan. Jadi tepuk tangan untuk para donatur. Ya, donatur kita tuh luar biasa. Dan ketika saya bicara dengan Bu Eti, orang pada bilang, nasibnya gimana Living Word? Seperti Romo tadi bilang kan, Living Word ini sepantaran ya Romo. Ya doain aja saya panjang umur, Bu Eti panjang umur, Living Word-nya tetap berjalan. Tapi percaya nggak teman-teman, karya Tuhan tidak bisa dibendung.
cuman ngomong-ngomong di warung kopi dengan Mas Adi terbentuk segini sudah jalan 3 tahun. Ini ya, tidak punya cantelan kita di Finger. Paroki tidak mengakomodir kita berjalan terseok-seok sudah 3 tahun. Hari ini saya ulang tahun bersama kalian, itu penyelenggara ilahi. Nggak pernah ada dalam otak saya bisa ulang tahun sama sahabat-sahabat difabel. Tidak pernah kepikir gitu ya. Terima kasih ya kalian telah memberi semangat kepada kita. Yang katanya Romo bilang udah pada lansia nih. Donaturnya, pendampingnya lansia. Yang lucu nih, ketika kita retret di Ratista, kita mau tuntunin para tunanetra, tahu-tahu mereka udah di bawah, yang tertatih-tatih kita yang lansia. Turun ke bawah itu gitu. Sampai Romonya bilang ini tidak layak buat difabel. Saya bilang tidak layak buat lansia, bukan difabel. Kita lihat canggih-canggih. Tahu-tahu udah di bawah aja. Benar-benar luar biasa. Itu kalian ya, benar-benar memberi contoh kepada kita. Dan Romo luar biasanya mereka nih Romo makan udah kenyang, cukup bu, kita malu kadang-kadang yang normal bawa komplain untuk siap-siap buat bekal di rumah, katanya sih buat anjingnya, ada sendiri kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi mereka semua cukup bu, mau nambah nggak? Cukup bu, itu yang mesti kita pelajari. Dan rumahnya jauh-jauh nih Romo, saya nggak tahu nih rumahnya di mana-mana nih. Pokoknya yang pasti yang di Gading cuma 1-2 orang. Tapi mereka jam 8 udah nyampe di sini loh. Saya sampai pagi-pagi tuh mesti cepat-cepat siap, pasukan udah datang. Gitu ya, itulah satu contoh Tuhan punya karya buat kita yang normal. Romo bilang ini kasih contoh buat orang umat paroki yang normal. Romo mereka ini living buat ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya, Tuhan berkati kita semua. Jadi nanti ada makan Ibu. Sekalian mohon berkat untuk makan. Mata. Sini walaupun super mie makan Romo. Oke, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan terima kasih untuk perayaan Ekaristi ini. Juga terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih juga untuk para donatur, para pemerhati, dan juga terima kasih untuk makanan, minuman yang sebentar lagi kami akan syukuri, yang kami akan nikmati. Terima kasih juga untuk sahabat Ibu Rosita yang senantiasa juga setia mendampingi para difabel ini. Dan semoga berkat Tuhan turun melimpah untuk segala karya-karya baik yang boleh kita jalani, untuk orang-orang yang kita jumpai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi dan adorasi singkat sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Tujuan hidupku
Terima kasih.